Zahra dalam UM Talk dan dari studio lantai 4 Gedung White Campus Universitas Mulia menyapa Anda. Informatika, program studi ini seringkali disalahartikan. Banyak orang yang menganggap informatika ini sama dengan program studi lainnya seperti teknik komputer ataupun sistem komputer. But that's absolutely wrong. Lalu apa sih informatika itu? Informatika adalah suatu program studi yang mempelajari atau menganalisis suatu masalah dan kemudian menemukan solusi dengan memanfaatkan teknologi komputer. Salah satunya dengan memprogram suatu aplikasi atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer yang sangat cepat, maka program pendidikan pada program studi informatika diarahkan pada penguasaan ilmu dan keterampilan rekayasa informatika yang berlandaskan pada kemampuan untuk memahami, menganalisis, menilai, menerapkan, serta menciptakan perangkat lunak atau software yang dalam pengolahan dengan komputer. Seiring dengan makin berkembangnya teknologi di bidang informasi, maka tidak heran juga nih kalau program studi informatika menjadi salah satu program studi yang paling banyak diincar. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita dengarkan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau merupakan spesialisnya informatika. Mungkin kita bisa kenalan dulu dengan Ibu Isa. Bener Bu? Iya bener Mbak Putih. Iya, Ibu Isa ini bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mbak Putih gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah juga. Baik, Ibu Isa ini merupakan salah satu dosen di informatika. Mungkin bisa dijelaskan Bu, mata kuliah apa sih yang Ibu ajarkan? Ya benar, jadi nama saya Isa Rosita. Saat ini sebagai dosen di Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia. Kebetulan spesifikasi keilmuannya itu di bidang sistem cerdas atau artificial intelligence. Jadi mengampu mata kuliahnya seputar seputar sistem cerdas. Ibu kalau misalkan di UM sendiri mengajar berapa kelas totalnya? Berapa ya? Lumayan, ada beberapa kelas pagi dan ada beberapa kelas malam. Berapa ya? Lumayan lah Mbak, ada beberapa, mungkin ada sekitar 6-7 kelas. Dan itu mungkin sama semua mata kuliah yang diambil lagi? Enggak, beda-beda. Ada beberapa, ada yang mengajar di semester, ini sekarang kita semester genap ya, jadi ada yang saya mampu di semester 2, ada yang di semester 4, ada yang di semester 6. Mungkin kita kenalan dulu sama Ibu Isa, background beliau. Ibu lulusan sarjana apa? Sarjananya dulu di FMIPA Universitas Mulia Warman, program studi ilmu komputer, jadi sarjana komputer. Kemudian kalau S2-nya sama di FMIPA, program studinya juga ilmu komputer di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Berarti beliau ini sudah kompeten banget di bidang komputer-komputeran ini. Baik Bu, kita bincang-bincang seputar informatika. Tadi dari narasi yang saya bacakan, katanya informatika ini beda dengan teknik komputer atau sistem komputer, sistem informasi. Itu bisa dijelaskan apa sih perbedaannya? Sebenarnya secara umum mungkin ada kemiripan ya, karena masih satu rumpun gitu, rumpun komputer, ilmu komputer gitu. Tapi memang ada beberapa spesifikasi yang berbeda. Kalau di informatika itu dia lebih fokus ke pemrogramannya gitu. Jadi kayak buat program gitu ya, merancang algoritmanya gitu. Jadi lebih ke analisis pemrogramannya yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak teknik komputer gitu ya, atau sistem komputer biasanya tuh lebih ke hardware gitu kan. Kalau sistem informasi itu lebih ke kayak combine antara pemrograman dengan biasanya ada kayak manajemennya gitu ya, ada biasanya nanti dikaitin sama bisa masuk ke bisnis juga misalnya gitu ya. Jadi karena dia sistem informasi gitu, segala sesuatu yang bisa di manage informasinya masuk ke situ. Tapi kalau informatika memang fokusnya lebih ke pemrogramannya, gimana kita menganalisis permasalahan itu sampai kemudian bisa jadi ada solusi dalam bentuk aplikasi misalnya, yang tentunya terlebih dahulu kita susun dulu algoritmanya dan segala macam. Jadi lebih ke arah situ sih, metode-metode pengembangan algoritma dan yang serupa seperti itu. Nah, lanjut, seperti apa sih belajar di jurusan informatika setiap harinya? Informatika UM ya, Universitas Mulia ya.
sebenarnya nggak jauh berbeda mungkin ya sama yang prodi lain di UM gitu, pastinya ya berkutat sama komputer gitu. Apa namanya ya, serunya sih di situ gitu ya. Kalau saya sih bilang seru ya, nggak tahu deh mahasiswa yang jalanin. Tapi sejauh ini gitu emang yang kita lakukan ya belajar tentang komputer itu tadi, dan karena komputer teknologi itu kan keilmuannya berkembang ya. Benar. Jadi yang kita pelajari itu, kenapa saya bilang seru, karena yang kita pelajari itu tuh kadang tuh sesuatu yang hype di masa sekarang gitu kan. Kayak misalnya kadang ngebahas tentang apa namanya perkembangan sosial media misalnya, dihubungin sama keilmuan informatika. Kadang kita ngebahas tentang hal-hal yang lagi ngetren sekarang, misalnya kayak apa ya, kayak aplikasi-aplikasi kripto yang kayak gitu, aplikasi-aplikasi apa namanya, bukan desain ya, aplikasi-aplikasi sosial media yang ada fitur-fitur AI-nya misalnya, yang kayak gitu-gitu. Jadi serunya tuh di situ gitu. Jadi kita nggak monoton belajarnya tuh, nggak cuman kayak textbooks aja gitu, tapi kadang banyak kasus-kasus dari apa yang lagi in sekarang yang kita bahas di kelas gitu. Jadi serunya sih di situ. Kalau menurut saya sih belajar informatika seru. Jadi memang kita harus melek teknologi ya kalau mau masuk informatika ini. Nah, terus sebelum kita masuk informatika, ada nggak sih hal-hal yang harus kita emang sudah paham, harus sudah into, atau misalkan saya dari background yang berbeda nih, misalkan saya SMA-nya SMA IPA atau enggak SMK-nya SMK akuntansi, bisa nggak sih masuk jurusan informatika ini? Sebenarnya kalau ditanya bisa aja gitu ya. Dari background mana aja sebenarnya bisa. Yang penting punya tadi itu ya, punya apa namanya, emang punya minat, punya minat di komputer, di teknologi gitu kan. Saya percaya bahwa apapun background keilmuan kamu, ada yang bilang nggak pernah belajar komputer sama sekali, tapi kalau kamu punya minat di situ pasti ntar bisa gitu kan. Karena pasti kan jadi semangat belajar ya kalau punya minat itu. Yang tadinya nggak bisa, kalau disemangatin, dijalanin, pasti nanti lama-lama juga jadi bisa kan. Berarti nggak harus jago ya Bu ya? Kita kuliah buat jadi jago. Benar. Jadi bukan jago dulu baru kuliah, tapi kuliah dulu supaya nanti bisa jadi jago gitu. Jadi nggak mesti harus jago komputer gitu. Berarti kalau misalkan saya jurusan, misalkan SMK saya jurusannya akuntansi nih, nggak apa-apa dong masuk informatika ini? Nggak apa-apa, asal kamu minat aja, minat dan semangat buat belajar gitu. Karena minat tuh yang nomor satu. Jadinya kalau minat kan jadi semangat belajarnya, mau sesusah apapun. Misalnya nih sama sekali nggak punya background tadi, misalnya akuntansi gitu ya, tapi pasti bisa karena semangat buat ngejalaninnya. Nggak susah kok, semua ilmu itu kalau kita pelajari pelan-pelan pasti bisa. Nggak ada ilmu yang susah. Baik, teman-teman lanjut. Yang saya tahu nih ya Bu, kalau informatika ini dia tuh belajar tentang matematika dan juga sains. Nah, itu kenapa sih kita perlu di informatika tuh belajar matematika dan sains, dan kalau misalkan apakah kita wajib untuk mengerti tentang hal itu? Kalau matematika dan sains sebenarnya kan nggak cuma dipelajari di program studi informatika aja ya. Maksudnya sebagian besar keilmuan yang memang basicnya adalah sains, pasti kita belajarnya ada matematikanya, ada sainsnya gitu. Kalau di yang berhubungan dengan komputer memang lebih banyak ke arah matematika ya, karena kita belajar logikanya mesin, yang mesin itu memang mesinnya nih, komputernya memang dibangun dari logika matematika gitu ya, dasarnya memang perhitungan gitu. Jadi ya memang beberapa mata kuliah pasti bakal nyambung ke situ, ke arah matematika. Tapi jangan khawatir sih, maksudnya matematikanya bukan yang serumit kayak apa ya, matematika ilmuwan gitu ya, yang atau matematika murninya misalnya prodi matematika gitu ya, enggak gitu. Jadi kalau menurut saya malah matematikanya menarik karena matematikanya lebih ke logik gitu. Jadi lebih memahami logiknya mesin, gimana sih caranya kita memahami nih si mesin supaya mesin itu bisa paham sama perintah yang kita sampaikan gitu kan. Nah, kita kan coba memahami logikanya mesin yang tadi adalah logika matematika itu ya. Nah, jadi sebenarnya menarik gitu.
Jadi bukan yang kayak apa hitung-hitungan yang rumit gitu, nggak juga. Gak yang kayak di sekolah gitu ya? Kayak di sekolahnya ada, cuman ada. maksudnya nggak yang ngambil yang rumit-rumit Iya. gimana gitu. Berarti matematikanya tetap dikaitkan sama informatikanya gitu ya, Iya, teknologinya betul aja. gitu ya. Berarti memang wajib ya Bu ya, maksudnya kayak kita harus mengikutin. Kalau misalkan kita nih, aduh kayaknya kurang nih di hitung-hitungan gitu, ada nggak sih tips dan trik gitu? Sebenarnya matematika itu kan akan dipakai di lini kehidupan kita di mana aja tuh. Jadi nggak cuman karena kuliah terus belajar matematika. Cuman kebetulan aja emang ada mata kuliahnya nih difokuskan buat belajar. Sebenarnya kalian tiap hari belajar matematika loh, berhitung sana sini bener. gitu ya. Nah itu juga sih sebenarnya yang dilakukan kalau kita belajar informatika, belajar logika pemrograman, misalnya logika mesin, sebenarnya kita lakukan juga sama seperti itu. Jadi kalau ditanya tips dan triknya apa ya? Ya kalau masih SMA nih belajar yang baik aja matematikanya. Gitu. Tapi jangan khawatir, sekali lagi nggak sesulit kalau di SMA. Mungkin ada kayak belajar apa ya, rumusnya lebih rumit ya. Kalau di kita mungkin bakal dapat juga matematika, pasti semua prodi, semua jurusan belajar tuh di semester awal. Tapi setelah itu tadi matematikanya lebih ke arah logika aja, jadi lebih bukan yang hitung-hitungan rumit gimana gitu. Jadi santai aja sih, nggak ada tips trik khusus, jalanin aja, ntar kalian pasti akan bisa dengan sendirinya kalau tadi semangat belajarnya. Nah, kembali lagi ke minat ya kan Bu. Nah lanjut, apa sih Bu tantangan terbesar kuliah di jurusan informatika? Tantangannya apa ya, tantangannya konsisten kali ya. Jadi sebenarnya ini bukan cuman di informatika pada umumnya, tapi secara keseluruhan kalau kita kuliah tantangan terbesarnya itu adalah setelah masuk harus bisa keluar gitu kan. Jadi maksudnya jangan sampai ntar habis masuk terus nggak keluar gitu, karena misalnya banyak kesibukan atau apa. Apalagi kayak di informatika ya, rata-rata tuh karena mahasiswa dengan background komputer, teknologi, belum jadi sarjana pun itu udah dicari, diminati banyak orang gitu ya, di instansi, di perusahaan kayak gitu. Jadi kadang ada yang di tengah tahun terus udah punya kerjaan tetap gitu, akhirnya jadi nggak fokus lagi sama kuliahnya. Jadi sebenarnya tantangannya cuma satu, fokus sama kuliahnya, konsisten sama kuliahnya. Itu aja sih. Selebihnya sama seperti sama-sama seperti perkuliahan biasa gitu. Yang kita pelajari juga sama-sama keilmuan, mau ilmunya apa aja bisa kok gitu. Nggak ada khusus harus gimana gitu supaya bisa sukses jadi mahasiswa informatika. Yang penting kalian semangat belajar aja, diri masing-masing lagi ya Bu ya, nggak susah. Oke lanjut nih, Mutia kan juga OTW semester 5 nih Bu. Biasa semester 5 manajemen. Oh, manajemen. Biasa kan semester 5 tuh sudah mau milih konsentrasi nih. Nih kalau misalkan konsentrasi di informatika tuh ada apa aja sih di konsentrasinya? Ya, di informatika kita punya 2 konsentrasi. Yang pertama itu robotics dan AI, artificial intelligence, robotics dan artificial intelligence. Kemudian yang kedua itu adalah mobile application development. Nah, jadi kalau di robotics dan artificial intelligence itu emang fokusnya lebih ke arah tadi ya, robotika dan kecerdasan buatan. Di situ nanti bakal belajar yang berhubungan dengan robotik gitu ya, yang ada sangkut pautnya juga tentunya dengan kecerdasan buatan. Belajar algoritma yang biasa digunakan di ranah kecerdasan buatan gitu. Kemudian kalau yang mobile application development itu ya lebih ke mengembangkan aplikasi berbasis mobile gitu. Berarti nanti sesuai minat lagi ya Bu ya milihnya ya. Kamu mau jago di dunia artificial intelligence nih, jago bikin robot misalnya, atau mau jago jadi programmer mobile application misalnya. Oke lanjut. Tadi Ibu bilang kalau misalkan di tengah-tengah sudah ada yang keterima kerja gitu. Berarti prospek kerja informatika ini luas banget ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan kalau misalkan kita sudah lulus, sudah jadi sarjana informatika. Kalau jadi sarjana apa ya? Sarjana komputer. Sarjana komputer. Eskom. Eskom.
itu kira-kira kita bisa jadi apa aja sih Bu? Jadi macam-macam ya. Jadi karena gini, informatika, keilmuan komputer khususnya informatika itu kalau kita bicara bidang kerjanya luas banget gitu ya, bisa masuk di berbagai macam lini gitu. Karena memang sekarang apa sih yang nggak pakai komputer ya kan? Gitu, serba digital. Bener, serba digital. Bisa masuk ke kantor-kantor yang itu misalnya bukan kantor yang berbasis teknologi gitu ya, maksudnya bukan misalnya software kantor yang biasa buat software gitu, nggak mesti harus kayak gitu, bahkan ke instansi-instansi pemerintah biasa misalnya itu juga bisa, bahkan ke industri-industri kreatif gitu ya. Sekarang juga tuh semua memanfaatkan digital kan, banyak startup baru misalnya kayak gitu tuh juga bisa masuk ke situ. UMKM juga sekarang memanfaatkan teknologi, jadi tuh banyak banget gitu, luas banget dari perusahaan sampai kemudian instansi-instansi yang pemerintah, swasta gitu, bahkan tadi industri-industri kreatif, UMKM tuh semua lulusan informatika bisa masuk ke situ karena tadi memanfaatkan teknologi di mana aja. Benar. Kan informatika di UM aja nih ya Bu, lulusannya mungkin banyak. Berarti kita nggak usah perlu takut dong, kayak misalkan kayak tadi kata Ibu prospek kerjanya banyak, berarti kita nggak usah perlu takut untuk nggak dapat kerja gitu ya. Harusnya gitu. Iya, karena prospek kerjanya menjanjikan gitu ya Bu ya. Ya, sejauh ini tuh kalau kita lihat ya perkembangannya kan ke arah sini tuh semuanya diinvasi oleh teknologi ibaratnya gitu ya. Maksudnya teknologi masuk ke segala macam bidang gitu. Kayaknya kalau misalnya handphone kita aja, kayaknya semua itu kan teknologi, itu produk teknologi gitu. Dan ya tadi kalau misalnya pasti ada yang menciptakan, ada yang menghandle gitu kan. Nah, lulusan informatika, sarjana komputer ini bisa masuk ke situ gitu, ke ke instansi-instansi yang memanfaatkan teknologi, bahkan kerja dari rumah pun bisa gitu. Iya. Apalagi sekarang kan kita after pandemi Bu ya, kita harus menyesuaikan, harus beradaptasi. Berarti kayak memang kita dipaksa buat kenal sama yang namanya digital ini. Betul, ya. sama teknologi. Betul. Dan buat lulusan informatika yang udah kenal sama teknologi, punya dasar teknologi kan itu suatu yang keuntungan besar banget gitu. Kalau misalkan saya background SMA-nya nih sudah kayak apa sih yang membedakan anak-anak yang dari lulusan SMK teknik, misalkan dari kayak TKJ atau RPL, terus dia lanjut masuk ke informatika, apa yang membedakan dengan yang lain yang enggak dari SMK TI gitu ya? Ya yang pasti kalau dari SMK yang udah berbau teknologi, dia udah punya dasar ya, udah punya dasar komputer kan, ada beberapa pelajaran yang didapat di sekolahnya yang terus nyambung keilmuannya ketika di kampus. Kalau yang dari sekolah umum misalnya SMA gitu ya, bukan kejuruan atau kejuruan tapi kejuruannya bukan TI, ya pasti tidak sebanyak dapat dasar ilmunya, tidak sebanyak yang tadi dari SMK TI gitu. Tapi nggak usah khawatir sih, maksudnya dengan dasar keilmuan yang standar pun gitu nanti pasti akan bisa menyesuaikan, karena di semester awal itu juga mata kuliahnya kan kita kurikulumnya kita susun supaya ya semua dapat dasarnya dulu sama gitu. Terus kita juga ada matrikulasi kan sebelum masuk kampus, kita ada matrikulasi, jadi supaya teman-teman yang misalnya nih dari SMK yang non ITI gitu atau dari SMA gitu udah bisa sedikit-sedikit dapat gambaran, oh nanti bakal kayak gini nih kuliahnya, bakal ada materi ini nih, udah kita kasih dasar dikit-dikit lah gitu. Berarti memang kita walaupun kita backgroundnya dari SMKTI atau SMKTI gitu ya, kita nggak perlu takut untuk ketinggalan materi karena emang dari awal emang udah disamaratakan dulu ya matrikulasi. Yang bukan dari SMKTI maksudnya ya. Iya. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir, apa sih yang membedakan prodi informatika di Universitas Mulia dengan yang lainnya? Dengan prodi-prodi yang lain. Satu namanya beda ya, informatika. Otomatis yang dipelajari juga beda. Seperti tadi yang saya bilang, kita punya dua konsentrasi gitu, robotik AI dan mobile application development. Yang sekarang tuh perkembangannya lagi lagi naik-naiknya gitu. Kecerdasan buatan itu topik yang
menarik sekali di luar sana, banyak banget penelitian-penelitian teknologi tuh arahnya perkembangannya ke arah situ, ke arah kecerdasan buatan, ke arah robotik gitu. Terus sama mobile application development juga gitu kan, sekarang semua arah aplikasi-aplikasi itu ke arah mobile ya kan. Semuanya pakai handphone, pakai tab yang dibawa kemana-mana gitu ya. Aplikasi kita tuh yang kita gunakan sebagian besar itu mobile gitu, karena memang kita bergerak kan gitu. Nah jadi itu salah satu yang ngebedain bahwa kita punya dua konsentrasi yang memang lagi hype gitu, lagi berkembang ke arah situ gitu. Kemudian juga kita punya sarana prasarana penunjang yang cukup, ada dosen-dosen yang mumpuni gitu yang akan membantu pengajaran untuk membantu kalian untuk menjadi seorang sarjana komputer. Kemudian juga kita punya akreditasi B kalau saya boleh sebutkan itu gitu. Jadi yang agak sedikit berbeda juga dari prodi-prodi yang lain gitu ya, dan bisa jadi nilai juga. Karena itu jadi salah satu poin loh ketika misalnya mau cari kerja misalnya, atau mau daftar beasiswa misalnya gitu. Dan kita sedang berusaha untuk meningkatkan itu gitu, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Prodi-prodi yang lain juga berusaha untuk seperti itu gitu. Dan jelas kalau misalnya saya minta tadi ngebedain kenapa kok harus pilih informatika sih gitu kan. Ya tadi kita punya dua konsentrasi yang memang itu konsentrasi yang di luar sana tuh perkembangan teknologinya memang ke arah situ gitu. Jadi otomatis pasti nanti lulusannya pun lebih banyak kepake ya. Jadi karena memang perusahaan-perusahaan, instansi-instansi itu juga mengembangkannya ke arah dua konsentrasi yang kita punya tadi itu, kecerdasan buatan dan mobile application development gitu Mbak. Jadi emang alasannya udah disampaikan juga sih ya kenapa harus pilih informatika, selain karena konsentrasinya yang emang realita banget sekarang kita butuhin, dan juga prospek kerjanya yang luas. Itu juga bisa jadi nilai plus lah, karena juga di Universitas Mulia informatika ini juga sudah mendapat akreditasi B ya. Iya betul. Dan kita harus ditingkatin juga ya Bu ya. Kalau masuk informatika ketemu saya. Iya. Selain Ibu dosen-dosennya mungkin. Wah banyak, kita punya banyak dosen-dosen yang yang punya keilmuan yang sesuai ya, banyak gitu yang mungkin ada beberapa yang kalian sering ngelihat di luar gitu ya, karena mengisi beberapa kegiatan di luar misalnya kayak gitu. Tahu siapa aja makanya gabung di informatika. Iya betul itu. Nggak terasa nih Bu, kita udah banyak sedikit banyak bincang-bincang tentang informatika. Semoga rasa penasaran teman-teman yang masih bingung, masih labil, aduh pengen masuk jurusan apa sih aku setelah SMA SMK, mungkin informatika adalah jawabannya. Boleh. Nah, untuk Sobat UM yang masih penasaran tentang informatika atau program studi di Universitas Mulia, mungkin bisa langsung DM Instagram langsung di Mulia University, atau bisa langsung datang ke kampusnya Universitas Mulia. Mungkin Bu ada yang mau ditambahkan closing statement nih dari Bu Isa. Closing statement. Jadi gini, buat kalian nih yang masih ragu-ragu gitu ya, takut masuk informatika ntar ada bakal matiknya. Ada matematikanya ada gini, aduh ribet kayaknya susah gitu ya. Jangan khawatir gitu ya, nggak akan pernah tahu kalau belum dicoba kan gitu. Jadi yang penting kalian yakin, punya minat gitu kan, dan emang semangat pengen kuliah, semua pasti bisa diselesaikan. Matematika di informatika tuh nggak yang rumit-rumit banget gitu ya, belajarnya juga seru dan menyenangkan. Jadi yang penting kalian semangat, kalian yakin mau jadi apa udah tahu gitu kan, ntar kita bareng-bareng mencapai cita-cita kalian dengan masuk prodi informatika. Dan pastinya di Universitas Mulia. Di Universitas Mulia. Dan pastinya juga bakal ketemu sama Bu Isa. Iya, ketemu saya mudah-mudahan ya. Baik, sahabat UM, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya di UM Talk, tentunya dengan narasumber yang pastinya hebat-hebat dan kompeten di bidangnya. Untuk sahabat UM, ingat hal ini, Anda bukanlah seorang dummy atau apapun yang dikatakan banyak buku komputer. Orang-orang bodoh adalah mereka yang walaupun seorang ahli tidak dapat membuat hardware atau software yang dapat digunakan oleh konsumen biasa jika nyawa mereka bergantung pada hal itu. Walter Mossberg. Baik,
Saya Mutia dan juga narasumber kita hari ini ada Ibu Isa. Pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan sampai jumpa kembali.